Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita masuk materi hari ini, mungkin ibu-ibu capek ya sama senam tadi. Jadi sebelum itu ada sambutan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini ada adik-adik mahasiswa dari oh ya, UTM. Ya, jadi ini ada adik-adik mau apa menyampaikan apa? Oh ya, sosialisasi penipuan online atau digital ya, yang mungkin makin semarak sekarang ini. Ya, monggo. Dulu nanti yang bisa menjawab angkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Jadi nanti ada gambar-gambar atau ada kata digabung semuanya jadi kata apa? Paham ya ibu-ibu? Nanti kalau ada yang tahu angkat tangan dulu ya. Ayo, Mbak Nur. Ayo. Ini. Alam kayak kempel kabar. Siapa nama Bupati Sidoarjo? Pak Subang. Jawabannya Pak Subandi. Betul. Nah, segitu dulu untuk ice breaking kali ini. Nanti kita bagi-bagi door prize lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi terlebih dahulu. Kita sudah memasuki sesi utama yaitu penyampaian materi tentang penipuan online atau penipuan digital. Mungkin di sini ibu-ibu sudah nggak asing dengan penipuan online atau sudah ada yang pernah mengalami? Sering. Apa Mbak? Kecelakaan. Oh, iya. Telepon. Enggak maksudnya pernah mengalami. Cinta-cintaan saya. Tahu. Nah, penipuan online kan ini jenisnya banyak sekali. Nanti kita akan menyampaikan ada 3, penipuan undangan digital, terus yang kedua Qbank, dan yang terakhir giveaway palsu. Nah, di sini saya dan Cinta akan menyampaikan mengenai penipuan undangan digital palsu. Nah, pelaku penyebar undangan ini biasanya mengirim lewat aplikasi. Kalau undangan asli itu biasanya lewat link tautan dan nanti masuk ke Chrome, Google Chrome. Nah, kalau palsu ini biasanya mengirim menggunakan aplikasi atau APK. Nah, terdapat ciri-ciri dari undangan digital palsu dan asli. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu berbentuk aplikasi atau APK. Dan yang kedua adalah meminta izin instalasi atau mengunduh di luar Play Store. Jadi kan kalau biasanya mengunduh aplikasi di Play Store, ini meminta izin di luar Play Store. Kemudian yang ketiga, dikirim dari nomor asing atau tidak dikenal, mungkin tidak disimpan nomornya ibu-ibu. Terus ya berikutnya tidak teks pesan tidak personal atau terkesan generik. Ini maksudnya tidak memperkenalkan diri, mengirim pesannya seperti yang ada di sini. Tiba-tiba bilang kami harap kehadirannya tanpa tahu itu siapa pengirimnya dan di mana. Nah, yang terakhir, kalau aplikasinya dipencet membuka permintaan izin akses tadi.
Ini lewat WA kan? Iya, lewat WA. Berikutnya ada akibat apabila mengklik aplikasi tersebut. Yang pertama, pencurian data diri. Dari data diri itu bisa diambil lewat email, atau WhatsApp. Nah, kemudian ada peretasan akun pribadi. WhatsAppnya itu bisa ke-hack dan tidak bisa masuk. Atau kemudian ada pembajakan SMS dan kode OTP. Nah, ini bahaya karena di SMS itu kan ada kode OTP dari M-Banking mungkin atau GoPay, ShopeePay. Nah, kalau si pelaku ini mengetahui kode OTP tersebut, itu bisa dibobol dan kata sandi M-Bankingnya ibu-ibu ini bisa diganti dan tidak bisa masuk lagi. Kemudian ada akses ke akun M-Banking tadi lewat kode OTP. Kemudian kehilangan uang di rekening. Kalau pelaku sudah bisa masuk ke M-Banking, uang ibu-ibu ini bisa diambil. Kemudian ada penggunaan data untuk kejahatan lain. Nah, data diri ibu-ibu nanti diambil, bisa dijadikan pinjol mungkin. Nah, itu berikutnya ada cara menghindari dan cara mengatasi akan disampaikan oleh Cinta. Baik ibu-ibu, ada beberapa cara untuk menghindari dan mengatasi apabila sudah terlanjur memencet. Yang pertama adalah cara menghindari. Yang pertama, ibu-ibu harus memperhatikan isi pesan. Bisa jadi itu pesan dari penipu, bisa jadi juga itu dari ibu yang orang yang ibu kenal. Karena biasanya itu WhatsApp-nya sudah dihack oleh penipu terlebih dahulu. Jadi mau WA ibu itu bisa jadi seperti itu. Untuk contohnya sudah ada di sini. Nah, apabila ibu mendownload aplikasi ini, sistemnya itu begini. Jadi ini bakal terdownload. Nanti di aplikasi ini orangnya bisa melihat semua chat-chat ibu, bisa melihat kontak ibu, bisa melihat telepon ibu, bisa merekam suara juga. Kemudian juga bisa melihat SMS. Jadi yang bahaya itu di situ. Kode OTP masuk ke situ dan M-Banking ibu bakalan diambil. Uang-uangnya bakalan diambil semuanya, itu bahaya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur izin aplikasi. Jadi ibu bisa mengatur supaya aplikasi ini tidak langsung terdownload di WA-nya. Itu bisa. Jadi nggak langsung terdownload. Kalau terdownload ini bahaya sekali. Kemudian yang kelima adalah blokir nomor tersebut dan hapus chat ini supaya ini tuh tidak ada di HP ibu, biar menjaga-jaga aja gitu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya jika sudah terlanjur memencet? Yang pertama, putuskan koneksi supaya chat-chat atau kode OTP yang masuk itu tidak masuk ke chat, karena kan wifi-nya di HP ibu mati ya kan, jadi chatnya nggak masuk. Itu bisa menjadi cara mengatasinya yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan cache aplikasi, sampah-sampah yang dari aplikasi tersebut dihapus. Kemudian juga ibu cari aplikasinya terdownload di mana, itu dihapus juga. Kemudian yang ketiga adalah menghapus aplikasi tersebut. Nah, yang keempat adalah mereset ponsel, jadi mereset dari awalan tadi. Tapi kalau ini beresiko ya, bukan data-datanya akan hilang semuanya. Kemudian yang kelima, mengubah semua informasi penting seperti kata sandi M-Banking, kata sandi email yang sangat penting itu mending diganti kalau sudah terlanjur mengklik aplikasi tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah melaporkan ke pihak berwajib apabila sudah merugikan seperti mengambil uang di M-Banking ibu-ibu. Mungkin sekian dari saya. Nanti bakalan ada sesi simulasi pencegahan di akhir sesi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penipuan modus bank di WhatsApp yang akan disampaikan oleh Perkenalkan, saya Kurnia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penipuan yang terjadi melalui tombol view di WhatsApp yang mengatasnamakan bank. Modus ini sangat berbahaya karena memanfaatkan rasa penasaran dan kepercayaan kita terhadap pesan yang tidak resmi. Penipuan ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar jika kita tidak waspada. Modus penipuan yang digunakan yaitu penipu biasanya mengirimkan pesan WhatsApp yang tidak resmi dengan mengatasnamakan bank seperti bank BNI, BCA atau BRI itu. Pesan tersebut biasanya berisi pengumuman palsu, misalnya kenaikan tarif transfer antar bank dengan kop surat dan logo bank agar terlihat meyakinkan. Di bawah pesan tersebut terdapat tombol action button bertuliskan view atau lihat yang mengajak kita untuk menekan tombol tersebut guna melihat detail informasi. Saat tombol view tersebut ditekan, korban diarahkan ke situs web palsu yang menyerupai situs resmi bank.
Situs ini meminta korban untuk mengisi data pribadi dan informasi akun perbankan seperti nomor kartu ATM, PIN, kode OTP, dan data sensitif lainnya. Data yang dimasukkan kemudian disalahgunakan oleh penipu untuk membobol rekening dan melakukan transaksi ilegal. Cara kerja penipuan tersebut yaitu penipu memanfaatkan teknik phishing dengan menyamar sebagai bank resmi. Tombol view berfungsi sebagai pintu masuk ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri data. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengakses akun korban dan menguras saldo rekening e-wallet atau akun daring lainnya. Jika korban tidak mengklik tombol tersebut dan atau mengisi data, maka risiko kerugian bisa dihindari. Namun jika sudah mengisi, data langsung jatuh ke tangan penipu. Ciri-ciri pesan penipuan tersebut yaitu nomor dikirim dari nomor pribadi atau nomor asli yang bukan nomor resmi bank. Isi pesan mengandung ancaman atau informasi mendesak, misalnya kenaikan tarif transfer. Ada tombol view atau lihat yang mengajak untuk menekan tombol tersebut. Pesan disertai kop, surat, dan logo bank yang dibuat menyerupai aslinya. Akun WhatsApp pengirim tidak memiliki centang biru atau verified akun di samping nama akun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lili. Nah, untuk modus view bank ini sebenarnya saya pernah mengalami sendiri, itu udah terkena waktu itu dari Bank BNI. Jadi tiba-tiba itu ada yang nge-WA saya kalau ada perubahan tarif transfer dari Bank BNI untuk dari Bank BNI ke bank lain, itu ada kenaikan transfer sekitar 6.500. Jadi waktu itu saya belum tahu mengenai penipuan ini, jadi saya mengikuti aja dari pesan WhatsApp tersebut. Terus sama orangnya tuh ada link untuk download aplikasi. Dari link download aplikasi tersebut, setelah aplikasi ke download itu kita disuruh masukkan nomor rekening dan juga PIN ATM. Setelah masukkan itu ada, kalau di bank itu kan kita juga perlu nomor telepon. Nah itu juga dimasukkan itu nomor teleponnya. Ternyata itu nomor teleponnya itu untuk kode OTP. Waktu itu untungnya nomor saya itu sudah mati. Terus akhirnya si penipu ini nggak bisa dapat kode OTP tersebut. Terus waktu itu saya sampai ditelepon sama orangnya dan suaranya tuh benar-benar meyakinkan seperti customer service bank. Jadi suaranya yang misal mas-mas tuh iya gitu. Jadi percaya aja gitu. Terus saya ikuti cara-caranya. Terus habis itu ternyata waktu sudah kode OTP-nya masuk, itu WhatsApp saya itu diretas dan nggak bisa balik. Terus waktu saya minta konfirmasi dari orang tersebut, itu orangnya tuh bilang kalau enggak, ini belum bisa karena orangnya belum bisa dapat kode OTP, soalnya nomor saya waktu itu sudah mati. Tapi WhatsApp saya itu sudah nggak bisa dibuat login lagi, jadi sudah diretas sama orangnya. Terus besoknya saya ke Bank BNI, saya bilang kalau ada pesan ada kenaikan tarif, tapi ternyata dari Bank BNI-nya sendiri itu bilang kalau tidak pernah mengirim pesan tersebut, dan kalaupun ada pesan kenaikan tarif itu pasti disampaikan secara resmi, bisa melalui website atau Instagram, dan juga kalau pesan WhatsApp itu pasti juga ada centang birunya. Nah waktu itu memang nggak ada centang birunya, hanya nomor saja. Terus saya minta bantuan dari Bank BNI tersebut, tapi ternyata untungnya karena saya sudah takut kalau ada apa-apa dengan bank saya. Untungnya waktu itu nggak ada saldonya karena nggak ada transferan. Jadi sampai mati banknya, makanya jadi untungnya nggak bisa. Tapi saya setelah itu dapat SMS dari luar negeri kayak gitu. Jadi itu yang nantinya kan kalau kita sekarang daftar nomor itu kan pakai nomor kakak sama nomor NIK. Nah itu yang bahaya, nanti kita bisa diretas, itu yang bisa buat pinjol. Nah jadi untungnya waktu itu terus saya langsung ganti nomor bank. Terus akhirnya jadi dari situ saya tahu kalau ternyata itu modus penipuan yang baru. Jadi itu kami ini berdasarkan pengalaman pribadi, supaya biasanya kan kayak orang tua sekarang itu kurang hati-hati, apalagi apa yang anak muda seperti saya saja kena scam. Jadi saya nggak berani naruh banking itu di nomor orang tua saya karena takut nanti kreatif juga seperti itu. Soalnya mungkin lagi juga sama kita terus tiba-tiba di atas gitu kan. Nah, untuk dampak penipuannya sendiri, ini data pribadi dan kredensial perbankan korban dicuri dan bisa disalahgunakan.
Apalagi sekarang kan marak sekali tiba-tiba kita ditagih pinjaman online. Nah itu bisa dari sebelumnya seperti itu, dari NIK dan KK. Lalu saldo rekening dan akun digital korban dapat dikuras habis dan korban mengalami kerugian finansial. Itu sekedar pengalaman pribadi yang bisa saya sharing. Untuk materi selanjutnya ada penipuan giveaway palsu di media sosial yang disampaikan oleh Sekti Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekti Yusnita Amanda. Di sini saya mau menyampaikan materi tentang penipuan melalui giveaway palsu. Modus penipuan giveaway palsu yang mengatasnamakan artis atau tokoh publik sering terjadi di media sosial. Yang umumnya terjadi itu mengatasnamakan Mbak Im Wong. Pelaku berpura-pura sebagai manajemen resmi dan mengabarkan korban memenangkan hadiah besar, padahal tidak pernah mengikuti lomba. Untuk meyakinkan, pelaku kadang menggunakan video call palsu dengan wajah artis, namun video callnya itu kayak nge-lag, padahal itu cuma palsu. Setelah korban percaya, pelaku meminta data pribadi atau uang dengan alasan pajak atau biaya kirim. Jadi kayak sebelum dapat hadiah besar itu, korban disuruh mentransfer pajak dulu biar dapat hadiah. Ciri-cirinya biasanya menggunakan akun palsu sama kayak sebelumnya, mengabarkan kemenangan secara tiba-tiba tanpa partisipasi sebelumnya, meminta korban mengisi data pribadi melalui tautan, menampilkan logo, foto atau nama artis, menekan korban agar segera mentransfer untuk uang biaya administrasi atau pajak hadiah. Selanjutnya biasanya melakukan video call tadi. Akibatnya peretasan akun media sosial, penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online, kerugian finansial karena mengirim uang ke rekening penipu, ancaman atau pemerasan oleh pelaku di kemudian hari, dan akun korban bisa digunakan untuk menipu orang lain. Cara menghindari penipuan giveaway tadi itu bisa selalu cek keaslian akun. Yang menghubungi pastikan ada verifikasi resminya. Jangan mudah percaya hadiah besar tanpa pernah ikut lomba. Jangan pernah memberikan OTP, PIN atau informasi pribadi kepada siapapun. Laporkan akun atau nomor mencurigakan. Edukasi keluarga dan teman agar tidak tertipu dengan modus yang sama. Cara mengatasi jika sudah terlanjur yaitu segera blokir. Laporkan kasus ke pihak berwajib seperti ke kepolisian, atau jika sudah terlanjur memberikan PIN OTP bisa langsung menuju bank untuk menutup akun. Juga pantau aktivitas keuangan dan sosial media untuk mendeteksi penyalahgunaan. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada sedikit cuplikan video mengenai simulasi pencegahan. Berikut kita akan tampilkan sedikit cuplikan dari simulasi agar menghindari penipuan tersebut. Kita ketemu seperti ini undangan pernikahan ya. Ini kan sekali-kali kita klik aplikasinya nih. Nanti kalau kita klik dia bisa menyadap meng-hack HP kita, terutama WhatsApp kita, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya seperti mobile banking dan juga yang lainnya. Ini bagusnya pertama kalau kita menggunakan seperti ini ya, itu kita hapus saja atau kita buka, kita klik APK penipuannya tadi, bersihkan chat. Nah ini kita klik bersihkan chat. Terus setelah bersih chat, kemudian kita blokir aja. Nah, khawatir dia menghubungi kita lagi gitu. Namanya kita blokir. Nah Kurang lebih seperti itu cara mengatasinya. Nanti materinya ini tidak jauh beda dengan yang ada di brosur, dan nanti bisa kita kirim juga ke ibu-ibunya melalui di grup. Nah, untuk pemaparan kali ini sudah selesai, kita sudah di penghujung acara. Nah, selanjutnya kita mau lanjut untuk bagi-bagi door prize di akhir acara ini, dan juga nanti kita juga minta beberapa testimoni dari ibu-ibu dari acara setelah ini. Nah, untuk pembagian kali ini melalui lomba joget atau lomba? ini langsung kita bagi aja. Nggak ada pertanyaan, langsung dibagi. Oh, ya, Semuanya Bang. dapat. Oh,
Mohon izin Bu, pertanyaannya bagaimana kesan tadi? Apakah ada kritik apa yang dapat Ibu ambil dari materi kami tadi? Atau kritik dan saran juga boleh. Ya baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan untuk adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan sosialisasi tentang penipuan digital. Mungkin dari kami, dari ibu-ibu semuanya, jadi kami lebih mengerti, lebih paham dan lebih lebih mengerti lagi bagaimana penipuan-penipuan itu yang bisa disampaikan melalui medsos. Nah, mungkin kami dari ibu-ibu semuanya mengucapkan terima kasih banyak tentang sosialisasi yang disampaikan tadi. Jadi kami lebih paham dan lebih mengerti lagi, dan yang pastinya lebih hati-hati lagi dalam menggunakan medsos. Apalagi kini semakin semarak ya penipuan-penipuan yang ada di medsos itu. Mungkin dari kami saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semuanya. Mudah-mudahan nanti kegiatan di kuliahnya, skripsinya, apapun itu dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Saya sebagai seorang ibu ya, saya tentunya selalu waspada dan hati-hati tentang penipuan. Tapi namanya karena faktor U ya, kadang-kadang tangan ini bergerak sendiri, maunya tidak mau mencet, kadang terpencet gitu loh. Yang saya takutkan kan itu, dengan adanya sosialisasi dari adik-adik mahasiswa semua, mungkin kami semua ibu-ibu di sini lebih waspada, lebih berhati-hati. Kalau ada pesan-pesan yang sekiranya mencurigakan, mungkin kami bisa berhati-hati lagi. Dan sekian, terima kasih. Saya mewakili guru ibu-ibu senam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anak-anakku yang cantik-cantik. Ini suatu pelajaran buat kami, terus suatu memperingatkan lah. Seandainya kami tidak tahu lah, lebih tahu lebih dalam lagi dari anak-anak mahasiswa semua. Semoga apa yang menjadi pengetahuan kami tentang penipuan tadi, mendapat ilmu dari anak-anak tadi bisa meresap di hati-hati kami. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lebih hati-hati lagi dan tidak lupa kalau mencet HP. Soalnya kan zaman sekarang kan melototi HP ku kan paling utama. Ya. Ya itu yang khawatir. Nah, ini kami lebih paham dan lebih jelas karena ya pengetahuan dari kalian semua. Mudah-mudahan apa yang adik-adik, anak-anakku sekalian sampaikan tadi bisa jadi kami lebih waspada, terus kami lebih hati-hati ke depannya, terus kami lebih paham. Jadi kami mencet HP ku gak asal-asalan, lebih kemikir, oh ingat anak-anakku yang pernah disampaikan. Matur nuwun. Semoga apa yang anak-anakku
cita-citakan sukses selalu. Semoga berhasil dan sukses selalu, dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan hasilnya mantap. Membuahkan. Amin. Matur nuwun. Amin. Sudah boleh duduk. Ibu sebelum acara ini diakhiri, kalau boleh kita mau sesi foto dulu ya. Lupa dokumentasi. Ada yang suka bikin TikTok nggak di sini? Ini suhunya ini. Oh iya, nanti kita bisa TikTokan bareng juga. Oh.